Tutup mata Anda. Sebutkan 5 nama politisi terkenal di Indonesia. Kemungkinan besar, setidaknya 2 dari nama itu adalah anak, cucu, atau menantu dari sosok yang lebih besar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah dinasti. Tapi, dinasti dalam politik modern tidak lagi butuh mahkota atau darah biru. Ia hanya butuh satu hal yang jauh lebih kuat. Nama. Kita sering menuding ini sebagai nepotisme yang merusak. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa kita, sebagai pemilih, terus-menerus memberikan izin pada dinasti untuk berkuasa? Babak 1. Modal dinasti. Kekuatan yang tak terlihat. Uang dan jaringan memang modal utama politik. Tapi dinasti memiliki aset rahasia yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Modal simbolik. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menyebut ini sebagai akumulasi kehormatan, pengakuan, dan legitimasi yang diwariskan. Bayangkan Anda adalah seorang pemilih. Di satu sisi ada calon A yang namanya asing, rekam jejaknya 0. Di sisi lain, ada calon B yang merupakan anak dari mantan gubernur yang Anda anggap sukses. Calon B tidak perlu berjuang dari 0 untuk membangun kepercayaan. Namanya sudah menjadi jalan pintas emosional ke bilik suara Anda. Dinasti adalah efisiensi politik tertinggi. Mereka memotong biaya promosi dan pembangunan reputasi karena semua sudah tersedia dalam nama belakang mereka. Ambil contoh kasus hipotetis. Sebuah survei di daerah X menunjukkan bahwa calon non-dinasti harus menghabiskan biaya branding sebesar 20 miliar rupiah untuk mencapai tingkat popularitas 60%. Calon dinasti yang baru lulus kuliah, mereka mencapai popularitas yang sama hanya dengan 5 miliar rupiah. Sebagian besar dihabiskan untuk logistik dan tim sukses yang diwarisi. Mereka mewarisi kepercayaan, mereka mewarisi jaringan, mereka mewarisi akses pada sumber daya. Intinya, pewarisan politik adalah bisnis waralaba franchise terbaik. Anda membeli brand yang sudah teruji dan langsung mendapatkan infrastruktur penuh. Babak 2. Akar sejarah. Logika kekuasaan patrimonial. Untuk memahami dinasti, kita harus mundur jauh sebelum Orde Baru. Indonesia secara kultural memiliki sejarah panjang logika kekuasaan patrimonial. Dari era kerajaan, kekuasaan dianggap sebagai hak turun-temurun dan loyalitas diberikan pada figur, bukan pada sistem atau ideologi. Ketika Belanda datang, VOC tidak menghapus logika ini, melainkan mengkooptasinya. Mereka mempertahankan raja dan bangsawan lokal sebagai perpanjangan tangan, asalkan mereka loyal. Struktur ini terus berlanjut. Orde Baru adalah kampus terbesar bagi dinasti politik modern. Soeharto tidak hanya menciptakan sentralisasi, ia menanamkan logika kooptasi. Cara paling efektif untuk mengontrol daerah adalah dengan menempatkan orang-orang terdekat yang loyal, terutama dari kalangan militer dan keluarga besar. Ketika reformasi datang, gerbang demokrasi terbuka. Tapi, siapa yang paling siap melompat masuk? Bukan orang baru, tapi anak-anak dari struktur Orde Baru yang sudah punya modal sosial, uang, dan jaringan lama. Mereka adalah generasi pertama pewaris yang mengkonversi otoritas lama yang berbasis ketakutan menjadi legitimasi baru yang berbasis suara. Namun, ada kisah dinasti yang gagal. Ambil contoh, di suatu provinsi, seorang anak dari mantan gubernur yang sukses gagal memenangkan pilkada, meskipun popularitasnya tinggi. Kenapa? Karena masyarakat lokal merasa dinasti ini terlalu Jakarta, terlalu jauh dari isu-isu akar rumput. Kegagalan ini menunjukkan bahwa nama saja tidak cukup.
Dinasti harus tetap mampu menunjukkan kedekatan emosional dan kinerja yang masuk akal. Babak 3, sisi baik dan buruk, mata pisau stabilitas. Kita sering lupa bahwa dinasti, seperti mata pisau, punya dua sisi. Sisi buruk jelas, mencegah regenerasi, menutup peluang outsider yang kompeten, dan sering berujung pada korupsi karena tidak ada kontrol. Ketika satu keluarga menguasai eksekutif, legislatif, dan bahkan bisnis lokal, check and balance runtuh. Tapi, apa sisi baiknya? Di beberapa kasus, dinasti membawa stabilitas politik dan kontinuitas pembangunan. Pemimpin baru yang merupakan anak dari pemimpin lama cenderung melanjutkan program yang sudah berjalan. Hal ini mengurangi pemborosan dan pembatalan proyek yang sering terjadi ketika lawan politik menang. Bagi pemilih yang lelah dengan konflik politik yang tiada akhir, dinasti menawarkan ketenangan dan kepastian. Babak 4, psikologi publik, efek familiaritas dan keterbatasan memori. Inilah babak paling krusial. Dinasti ada karena publik mengizinkannya. Di tengah riuh rendahnya demokrasi, masyarakat mencari kenyamanan kognitif. Otak kita membenci ketidakpastian. Di antara puluhan wajah asing di surat suara, nama yang familiar, nama yang mengingatkan kita pada masa lalu, terasa lebih aman. Ini adalah efek familiaritas dalam psikologi. Kita memilih yang sudah kita kenal, meskipun kita tidak tahu apakah ia kompeten. Data dari berbagai survei menunjukkan, sebagian besar pemilih di desa atau daerah yang minim akses informasi memilih berdasarkan popularitas nama, bukan rekam jejak. Bagi mereka, memilih anak pejabat adalah investasi harapan yang sudah terbukti. Ayahnya sukses, semoga anaknya juga. Hal ini diperparah oleh minimnya civic education dan keterbatasan memori kolektif. Kita mudah melupakan skandal lama. Kita mudah mengasosiasikan nama baik orang tua dengan anaknya, seolah kebaikan itu adalah genetik. Dinasti memanfaatkan keterbatasan memori ini sebagai senjata politik utama. Babak 5, konklusi. Warisan siapa? Dinasti politik tidak akan pernah hilang selama modal simbolik masih diwariskan dan selama publik masih mencari zona nyaman di bilik suara. Solusinya bukan sekadar melarang, karena larangan selalu bisa diakali dengan pernikahan politik atau lompatan jalur. Solusinya terletak pada dua hal, yaitu satu, pendidikan politik yang mengubah fokus pemilih dari siapa, nama, menjadi apa, program. Pemilih harus didorong untuk mencintai ideologi dan memilih integritas, bukan sekadar kenangan masa lalu. 2. Peluang politik yang lebih adil bagi para outsider yang kompeten. Partai politik harus berani mencalonkan figur baru, dan publik harus berani memilih mereka. Pada akhirnya, cermin dinasti politik bukan politisinya, tapi kita, para pemilih. Ketika kita terus memilih nama keluarga, kita sedang memilih untuk mewariskan sistem yang sama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisakah kita mengakhiri dinasti? Tapi, apakah kita benar-benar ingin mengakhirinya?